Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Gereja Kristen Jawa Purworejo kembali hadir di program Pagi Menyapa. Pagi ini bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara apa kabar? Harapannya tentu kita ada dalam keadaan baik. Baik dalam arti bahwa kita tetap bisa melihat, tetap bisa merasakan apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun itu yang terjadi, kita tetap mempercayai bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon berkat supaya apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini sungguh akan menuntun kehidupan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur hari baru pemberian Tuhan. Tentu dengan berkat yang baru yang akan memampukan kami terus berjalan dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami untuk bisa melihat, bahkan kami bisa menghayati setiap pemberian Tuhan. Karena itu ya Allah, pagi hari ini sebelum kami banyak melakukan apa yang menjadi tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami, kebenaran firman-Mu yang akan berbicara kepada kami. Kebenaran firman-Mu yang akan menyokong kehidupan kami, menuntun kami untuk kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pada Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak ini menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya di dalam hidup. Saudara, minggu besok
Kita sudah memasuki minggu yang beberapa orang menyebutnya sebagai Minggu Palmarum. Masih ada dalam deretan atau peristiwa atau penghayatan Minggu Sengsara. Minggu Palmarum kita memperingati kedatangan Yesus yang pada waktu itu ke Yerusalem dalam keadaan kemenangan dan kemuliaan. Dan orang banyak menyambut dengan sorak-sorai. Mereka menggunakan daun palma untuk bisa mengalu-alukan. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kisah ini Yesus tiba di Yerusalem di tengah-tengah perayaan Paskah dan meminta murid-muridnya untuk membawa seekor keledai dan anaknya. Mereka tiba di kota dan orang-orang menyambut Yesus. Mereka mengalu-alukan Yesus dengan luar biasa. Orang-orang ini memiliki pengharapan bahwa Yesus yang datang itu, Yesus yang mereka alu-alukan itu adalah Raja mereka yang dinanti-nantikan, yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Nah, saudara, melanjutkan kisah Yesus yang dialu-alukan di Yerusalem, maka kita akan mendapatkan kisah bahwa beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian sesudah mereka mengalu-alukan Yesus dengan luar biasa, orang banyak ini berbalik arah, mereka melawan Yesus. Bukan hanya melawan, tetapi mereka menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Dari mereka yang mengalu-alukan, ada harapan memang kedatangan Yesus memberikan kemenangan bagi mereka. Tapi beberapa waktu kemudian mereka berbalik. Mereka ikut dengan orang yang begitu banyak untuk menyudutkan Yesus, untuk menghantarkan pada penyaliban Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sebagai Raja Sorgawi, sesungguhnya dia datang bukan untuk memerintah secara fisik di bumi ini, melainkan untuk memerintah di dalam hati manusia. Dan untuk itu ia yang akan kehidupan kekal kepada mereka, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Saudara, menghayati kehidupan kita menuju pada Minggu Palmarum. Ketika kita membaca bagian ini, mungkin juga di dalam diri kita mengatakan tidak baik orang-orang itu. Bagaimana mereka bisa mengalu-alukan Yesus, tetapi selang berapa hari mereka berbalik untuk kemudian menyudutkan Yesus, bahwa bahkan mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Saudara, kalau kita mau berefleksi dalam kehidupan kita, kita belajar dari peristiwa ini bahwa kadang-kadang pun terjadi dalam kehidupan kita, betapa dengan mudah kita berubah arah. Berubah pendapat kita, berubah tindakan kita. Ketika kita melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita punya harapan, tetapi harapan itu sepertinya tidak sampai. Keinginan itu tidak segera kita dapatkan. Cita-cita itu pun tidak bisa kita raih. Lalu kita berubah arah. Mengubah arah kita. Ketika kita mengharapkan segala sesuatunya kepada Allah, kita berdoa, kita mencoba untuk bekerja,
kita mencoba untuk berkarya. Saya nih sudah maksimal nih melakukan banyak hal untuk bisa mencapai apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan. Ada doa, ada bekerja. Tapi kenyataannya doa ini tidak terjawab. Tidak dijawab oleh Tuhan. Apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya harapkan, sepertinya nol. Saudara, di sana kita kadang-kadang juga mulai berubah arah. Bagaimana kita mengeluh-elukan, ya Tuhan, Engkau menjadi pengharapan, Engkau menjadi kemenangan. Tetapi begitu segala sesuatunya tidak sampai, kita mulai mempertanyakan, bagaimana Tuhan? Mungkin mulai sedikit protes. Dan jika memang itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, bisa saja kemudian kita lari. Kita tidak mengatakan seperti orang-orang itu, salibkan dia. Jangan sampai saya menghujat Tuhan sama seperti orang itu, salibkan dia. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita berbalik arah. Ketika kita tidak lagi mempercayai bahwa dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita berubah, kita berbalik ketika yang ada di dalam pikiran kita, ya Tuhan diam. Tuhan tidak membela saya. Tuhan tidak peduli dengan saya. Bukankah ketika kita berbalik, tidak bedanya dengan orang-orang yang mulai menyudutkan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita akan selalu ada di dalam proses pergumulan yang luar biasa. Akan selalu ada pergantian-pergantian di dalam situasi kondisi kehidupan kita. Ada kalanya ujian-ujian di dalam kehidupan kita menghantarkan kepada kita untuk bagaimana sebetulnya kita sungguh-sungguh mempercayai Allah di dalam kehidupan kita. Yesus tidak datang sebagai raja yang mengeluarkan orang-orang ini dari tangan Romawi. Tetapi lebih dari itu, bahwa Yesus datang memberikan kemenangan bagi manusia. Kemenangan bukan hanya sesaat, tetapi kemenangan untuk selama-lamanya. Bukan sesuatu yang fana, tetapi untuk sesuatu yang kekal. Dia tahu lebih banyak, dia tahu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Menghayati Minggu Palmarum sesungguhnya mengajak kepada kita untuk kita sungguh-sungguh mempercayai Allah dalam seluruh kehidupan kita. Tidak peduli apapun itu situasinya, tidak peduli apapun itu kondisinya. Saudara, dia tahu yang terbaik untuk kita. Bukan hal yang fana yang akan kita raih, tetapi sesuatu yang kekal. Tuhan izinkan segala sesuatunya untuk bisa mengajak kita tetap mempercayai Dia dan tidak berbalik arah apapun yang terjadi. Mari mempersiapkan diri di masa-masa sengsara ini, bahwa kesengsaraan Tuhan itu diberikan untuk kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jangan pernah berbalik arah. Tetap fokus pada apa yang menjadi jalan kita. Tetap mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia, Mesias yang sejati, Raja yang datang, merajai kehidupan kita. Bukan hanya di dunia ini, tetapi juga untuk kekekalan kita. Selamat melanjutkan perjalanan dalam kehidupan iman kita. Tetap mempercayakan Tuhan, Mesias dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami menghayati masa Prapaskah ini, mempersiapkan untuk memasuki minggu depan
penghayatan kami pada peristiwa ketika Yesus dielu-elukan, Minggu Palmarum. Kami menghayati akan kehidupan kami, sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa memberikan kemenangan bagi kehidupan kami. Tapi kami sadar ya Allah, kami mengakui keterbatasan, kelemahan kami, bahkan dosa kami. Situasi dan kondisi kadang-kadang membuat kami merubah arah perjalanan hidup kami. Kami yang melupakan Tuhan. Kami yang tidak lagi mempercayai Allah. Ampuni kami. Biarlah tetap kami ada di bawah pimpinan Tuhan. Apapun situasi kondisi yang menyertai kami, Engkau memberikan yang terbaik. Pengorbananmu menjadi bukti. Itulah yang terbaik, terindah, termahal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tetap kami akan mempercayakan kehidupan kami di dalam tangan Engkau, Mesias, Allah yang hidup. Kami akan melanjutkan dengan tugas kerja karya kami. Biarlah Engkau tetap memeliharakan kehidupan kami. Kami tetap mempercayai Tuhan bersama dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.